Hai, namaku Nara. Aku bukan siswi yang banyak disukai orang. Katanya aku aneh, dan mungkin itu benar. Sekarang aku duduk di kelas 12 di Cafe 3, di salah satu sekolah swasta favorit di kotaku. Di tempat yang terlihat sempurna, aku justru merasa berbeda. Duluan. Kalau jalan tuh pakai mata bego. Lihat deh. Dia pakai baju Kalau udah bulan mungkin mending kita lemparin aja pakai sampah bro. Bro ambil bro sampahnya bro. Tuh, lihat anak kita. Begitu aja tiap hari jadi beban. Kamu ngapain aja sih sebagai ayah? Kamu juga bisanya cuma nyalahin aku. Kamu gak mikir gimana jadi aku yang capek kerja? Disuruh jaga anak aja gak becus. Semuanya tuh makin rusak gara-gara kamu, dasar anak sialan. Aku hanya bisa berlari dan berlari jauh dari sana, ke tempat di mana tidak ada yang mengenalku, tempat di mana suara-suara menyakitkan itu tak bisa terdengar olehku. Tapi setiap langkahku tetap terikat oleh kenyataan bahwa rumah yang satu-satunya tempat yang kupunya tak pernah benar-benar menerimaku. Di sini aku cuma bisa menangis, di tempat di mana aku biasanya sendiri, dan saat aku cuma ingin sendiri. Tapi entah kenapa kali ini aku memilih jalan yang sangat bodoh sekali. Jangan lakukan itu. Kamu akan menyesal.
aku mendengarkan suara-suara yang menghentikanku untuk melakukan hal bodoh tersebut. Dan suara itu masih terbayang-bayang di pikiranku. Dan aku merasa bersyukur karena mendengarkan suara tersebut. Karena kalau tidak, pasti hal bodoh itu akan terjadi. Aku capek. Tempat ini selalu tenang ya. Kamu sering kesini? Kamu siapa? Aku Ara. Aku hanya seseorang yang mengerti rasanya sepi. Aku bertemu dengan orang yang namanya Ara. Aku gak tahu dia siapa, tapi kehadirannya membuat aku tenang dan nyaman untuk pertama kalinya. Sejak hari itu, aku selalu bersama dengan Ara. Kami bermain ayunan berdua dan bercerita satu sama lain agar kami saling kenal. Dan kadang Ara juga menceritakan tentang dirinya kepadaku. Entah kenapa, saat bersama dengan Ara, aku merasakan perasaan yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Tapi aku merasakan ada yang aneh dan janggal, apalagi dengan Ara. Karena aku merasakan kehadiran Ara itu seperti tiba-tiba saja. Tapi aku sih gak peduli, karena aku merasa semenjak ada Ara, aku merasa dihargai. Tidak seperti kedua orang tuaku, Ara lebih mengertiku. Karena Ara selalu menghargaiku saat aku bicara, saat aku ingin memberitahu isi hatiku, dan saat aku juga mengajak Ara. Karena entah kenapa aku merasa yang berharga bagiku. Jadi, aku merasakan hal yang berharga itu sangat penting. Itu seriusan si culun. Gila, tua banget. Aku dan Ara berjalan-jalan berdua pada malam hari, dan Ara mengajakku duduk. Dan ya, Ara cukup inisiatif kepadaku, walaupun aku sendiri kurang berusaha. Tapi aku menghargai Ara, karena setiap dia bicara, aku akan selalu mendengarkannya. Tapi kali ini Ara mengajakku entah kemana, tapi aku akan selalu mengikuti Ara. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Kamu bikin aku merasa hidup. Ini tuh rumah, bukan hotel. Kamu mau jadi kayak bapakmu? Maaf, Nak.
Gak mungkin kan, gak nyata. Nyata. Nara, ibu gak berniat menyembunyikan itu. Ibu takut kamu makin terpuruk kalau kamu tahu. Ternyata yang aku pikirkan benar. Ara bukan nyata. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku, seperti jarum jam yang berhenti di angka yang sama. Apakah semua tawa, semua percakapan, itu hanya ada di dalam kepalaku? Aku mencoba mengingat semua hal tersebut, tapi itu semua hanya ada di dalam pikiranku. Walaupun bagaimanapun, ternyata apa yang aku pikirkan itu emang benar. Kehadiran Nara yang janggal, dan bagaimanapun Ara itu tiba-tiba ada di hidupku, dan ternyata realita itu benar. Ara itu tidak nyata. Aku kembali membuka jurnal yang berisi tulisan motivasi, di mana itu adalah kata-kata penyemangat dari Ara. Dan aku kembali membuka itu hanya untuk membaca kembali. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar aku yang mengemban cinta. Awan dan alam saling bersentuh
kaki saya sakit. Kau diam. Kau nyisap kaki. Bombastic side-eye. Criminal offensive. Maju, mat. Keluar. Bentar kebut. Bebas. Lewatan orang, lewatan.